Adik-adik, namo sangyang di budaya, namo budaya. Berjumpa kembali di Dhamma untuk anak-anak. Cici Helen akan menemani kalian di episode kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Parita Namaskara Gata. Parita Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho Bhagava Buddha Bhagawanta Abhiwademi Swakato Bhagawanta Dhammo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangga Namami. Sabe sata bantu suci tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, Cici akan mengajak kalian menari dan menyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Dhammais. Yuk ikutan! Happy children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Dhamma is good. Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Children, Dhamma is good. Happy children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 Dhamma is for you and me. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Koko Skyrio tentang tolong-menolong penghuni hutan. Inilah cerita tentang tikus dan singa. Halo adik-adik semua, salam kenal dengan Koko Skyrio di acara Dhamma untuk anak-anak. Nah, hari ini Koko akan membawa sebuah kisah tentang seekor singa dan seekor tikus kecil. Alkisah, hiduplah seekor singa yang besar, kuat dan perkasa di suatu hutan yang lebat. Semua hewan di hutan itu takut kepadanya.
Tidak heran ia disebut sebagai si Raja Hutan. Sang singa sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Apalagi saat si singa sedang tertidur. Suatu hari ada seekor tikus kecil yang sedang bermain dan berlari ke sana kemari. Namun tanpa ia sadari, ia telah memasuki wilayah si Raja Hutan. Ia sangat ketakutan karena ia telah mengganggu waktu tidur si Raja Hutan. Benar saja, si singa terbangun karena mendengar suara langkah si tikus kecil. Berani-beraninya kau mengganggu waktu tidurku. Apa kau tidak tahu aku ini siapa? Marah si Raja Hutan. Si tikus kecil ditangkap oleh si Raja Hutan dan ia pun tidak sanggup lagi menghindarinya. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja memasuki wilayah ini dan aku tidak bermaksud mengganggumu, Tuan. Ucap si tikus ketakutan. Maaf katamu? Apa kau pikir aku akan memaafkanmu segampang itu? Belum pernah ada hewan yang berani menggangguku. Teriak si Raja Hutan dengan suara yang lantang. Jangan, Tuan. Aku mohon, lepaskan aku. Dan lagi pula, lihatlah tubuhku yang kecil ini. Jika memakanku, kamu tidak akan kenyang juga. Dan aku berjanji akan menolongmu kelak. Tikus bodoh. Mana mungkin kamu bisa membantuku. Dan benar juga katamu. Memakanmu tidak akan membuat aku kenyang. Sudahlah, pergi saja kau tikus kecil dan jangan pernah kembali lagi. Akhirnya, si tikus kecil pun dilepaskan oleh si Raja Hutan. Beberapa hari sejak kejadian itu, sang singa pun keluar dari sarangnya untuk berburu. Namun tiba-tiba, kakinya tersandung tali dan ia pun terjebak di dalam sebuah perangkap. Si Raja Hutan pun berusaha meloloskan dirinya. Namun ia gagal terus. Tolong, adakah yang bisa menolongku? Aku mohon, tolong. Teriak si Raja Hutan meraung-raung meminta tolong. Teriakan si Raja Hutan pun terdengar ke seluruh wilayah hutan. Namun tidak ada hewan yang berani menolongnya karena mereka takut akan dijadikan santapan si Raja Hutan. Namun ketika si tikus kecil mendengar suara si Raja Hutan, tikus kecil pun berpikir inilah kesempatan untuk membalas budi pada si Raja Hutan yang pernah melepaskannya. Si tikus kecil pun segera menolong si Raja Hutan. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan. Aku datang kemari untuk menolongmu. Ucap si tikus kecil. Tikus kecil, syukurlah kau datang kemari untuk menolongku. Aku mohon, tolong lepaskan aku dari sini. Ucap si Raja Hutan. Tentu saja, Tuan. Aku akan menolongmu. Lagi pula, kamu kan pernah baik denganku. Ucap si tikus kecil. Mendengar ucapan si tikus kecil, sang singa pun merasa sangat terharu karena ia tidak menyangka masih ada hewan yang mau menolongnya. Akhirnya, si tikus kecil pun berhasil membebaskan si Raja Hutan. Si Raja Hutan pun berkata pada si tikus kecil, Terima kasih tikus kecil. Kamu sangat baik padaku. Padahal dulu aku sangat jahat padamu. Aku minta maaf ya tikus kecil. Ucap si Raja Hutan sambil meminta maaf pada si tikus kecil. Tidak apa-apa loh, Tuan. Aku senang kau bisa membantumu. Lagi pula, bukankah kewajiban kita untuk menolong sesama? Sejak kejadian itu, si Raja Hutan dan si tikus kecil pun menjadi teman yang baik. Si Raja Hutan menjadi singa yang ramah kepada seluruh hewan di hutan itu. Adik-adik, setelah mendengar cerita si Raja Hutan dan si tikus kecil, kira-kira apa sih moral yang ingin disampaikan? Nah, yang pertama, jika kita ingin menolong seseorang harus dilakukan tanpa pamrih. Karena sebuah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kedua, ingatlah jangan pernah meremehkan orang lain. Karena lihatlah,
Siapa sangka justru si tikus kecil yang bisa menolong si raja hutan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Koko. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah! Tahukah kamu adik-adik, Hari Asada disebut juga Hari Dhamma, diperingati pada saat bulan purnama di bulan Juli. Dhamma berarti ajaran Buddha. Hari Asada memperingati peristiwa Buddha mengajarkan Dhamma pertama kali kepada 5 pertapa, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji di Taman Rusa Isipatana. Seringkali disebut juga pemutaran roda Dhamma. Dan kelima pertapa tadi ditabiskan menjadi biku sehingga terbentuklah sangga. Adik-adik sudah tahu apa tentang Hari Asada? Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa lagi.